Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masih pada bab gerak dan gaya, tapi kita akan membahas lebih lanjut mengenai GLBB. Nah, GLBB ini secara singkat adalah gerak suatu benda yang memiliki percepatan tetap. Dan GLBB dapat dibagi menjadi dua, yaitu adalah GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Masing-masing contoh dari GLBB dipercepat dan diperlambat akan kita bahas pada video ini. Yuk, simak slide berikutnya. Sebelum kita lebih jauh meninjau GLBB, kita terlebih dahulu akan memahamkan konsep percepatan. Jadi, ada besaran baru ya selain jarak, perpindahan, kelajuan, dan kecepatan. Nah, sekarang ada besaran baru yaitu percepatan. Nah, jadi apa sebenarnya percepatan itu? Percepatan adalah bertambahnya kelajuan tiap selang waktu tertentu yang disimbolkan dengan A dan nilainya selalu positif. Secara matematis, percepatan dapat dirumuskan sebagai A sama dengan V per T. A adalah percepatan dengan satuan meter per second kuadrat. V adalah kecepatan dengan satuan meter per second, dan T adalah waktu dengan satuan second. Oke, selanjutnya kita bahas perbedaan dari GLB dan GLBB. Nah, silahkan lebih lanjut memahami GLB pada video sebelumnya. Nah, GLBB adalah gerak suatu benda yang memiliki kelajuan atau kecepatan yang selalu berubah, tapi dalam keadaan yang teratur. Dengan kata lain, memiliki percepatan yang konstan atau percepatannya adalah tetap. Nah, pada GLBB dapat dirumuskan 3, ya, silahkan dipahami dan diingat 3 rumus GLBB. Yang pertama, VT sama dengan V0 ditambah AT, S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah AT kuadrat, dan yang terakhir adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2 dikali A dikali S. Nah, pada rumus ketiga ini, kenapa dibuat plus minus? Karena bisa saja pada soal suatu benda yang bergerak, dia mengalami percepatan. Kalau dia mengalami percepatan, artinya A-nya bernilai positif. Kita gunakan tambah. Tapi ketika dia mengalami perlambatan, maka nilainya negatif. Maka kita gunakan negatif atau kurang. Nah, yuk. Untuk memahami rumus ini, kita akan mempelajari 3 soal yang telah Ibu buat. Nah, coba lihat di sini. Keterangannya ada VT sama dengan kecepatan akhir, V0 sama dengan kecepatan awal, A adalah percepatan, T adalah waktu, dan S adalah jarak. GLBB dapat dibagi menjadi 2, seperti yang sudah dijelaskan pada saat awal. Jadi ada GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Nah, GLBB dipercepat, dia akan bernilai positif. Mudahnya, kita lihat pada contoh berikut. Seperti bersepeda saat menuruni bukit. Nah, lama-kelamaan, sepeda yang kita kayu itu cepat kan? Nah, itu menandakan bahwa ada GLBB dipercepat. Kemudian, buah apel yang jatuh dari pohon. Dan air hujan yang jatuh ke tanah. Nah, semua kegiatan ini adalah contoh dari GLBB dipercepat. Kemudian GLBB diperlambat. Nah, bedanya ya sangat berlawanan dengan GLBB dipercepat, maka pada GLBB diperlambat bernilai negatif. Contohnya seperti saat bersepeda menaiki bukit, kemudian bola yang dilempar ke atas, dan mobil yang berhenti saat lampu merah. Nah, grafik GLBB dapat kita buat 3 grafik ya. Yang pertama grafik A terhadap T. Tampak garis merah lurus saja. Nah, itu menandakan bahwa percepatannya adalah konstan.
Kemudian grafik kedua adalah grafik V terhadap T, ya. Nah, artinya kelajuannya atau kecepatannya dipercepat, makanya dia menanjak. Kemudian grafik yang ketiga yaitu grafik GLBB diperlambat. Pada garis merah itu nampak menurun ya. Nah, itu artinya adalah kelajuannya semakin lama semakin menurun. Nah, untuk memahami lebih lanjut mengenai GLBB, silakan dipahami soal berikut ini. Mobil pada mulanya diam. Setelah 20 second, kelajuan mobil bertambah menjadi 60 meter per second. Tentukan percepatan mobil. Jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah bikin diketahuinya dulu. Nah, apa yang diketahui yaitu adalah yang pertama kecepatan awal atau disimbolkan dengan V0. Sebesar 0 ya, karena pada awalnya mobil berada dalam keadaan diam. Sehingga V0 sama dengan 0. Kemudian waktunya sebesar 20 second dan kecepatan akhirnya atau VT sebesar 60 meter per second. Barulah kita bikin yang ditanya, yaitu adalah percepatan atau A, dan dari apa yang diketahui, ya, silahkan dilihat kembali 3 rumus GLBB tadi, mana yang bisa kita gunakan, ya, sesuai apa yang diketahui. Nah, dari apa yang diketahui pada soal ini, kita dapat mencari percepatannya dengan menggunakan rumus GLBB yang pertama, yaitu VT sama dengan V0 ditambah AT. Nah, silahkan dimasukkan angkanya, ya, sehingga didapat pada akhirnya adalah percepatannya adalah 3 meter per second kuadrat. Nah, 3 meter per second kuadrat ini artinya kelajuan atau kecepatan si mobil itu sebesar 3 meter per second setiap 1 detik. Jadi, pada detik berikutnya akan mengalami penambahan kelajuan lagi. Nah, itu dia. Oke, selanjutnya contoh kedua adalah hitunglah percepatan yang dialami sebuah benda yang pada awalnya diam. Oke, pada awalnya diam. Kemudian dalam waktu 2 detik dapat menempuh jarak sejauh 20 meter. Nah, balik lagi, kita bikin dulu yang diketahui. Pada awalnya diam ya, berarti V0-nya sama dengan 0, kemudian T-nya adalah 2 detik, kemudian jaraknya adalah 20 meter. Yang ditanya masih tentang percepatan. Nah, rumusnya ya, kita gunakan rumus yang mana? Ya, coba direview lagi, coba dilihat lagi 3 rumus pada GLBB, disesuaikan dengan apa yang diketahui. Dapatlah kita menggunakan rumus kedua, yaitu S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah AT kuadrat. Nah, silakan dimasukkan angkanya, ya, terus kemudian pada akhirnya didapat bahwa percepatan benda adalah sebesar 10 meter per second kuadrat. Nah, selanjutnya soal nomor 3. Sebuah mobil balap direm dari kelajuan 20 meter per second menjadi 5 meter per second dalam jarak 50 meter. Besar perlambatan mobil adalah, ya, seperti diketahui, kecepatan awalnya atau V0 sama dengan 20 meter per second. Kecepatan akhir atau VT-nya adalah 5 meter per second dan jaraknya adalah 50 meter. Yang ditanya adalah perlambatan. Nah, untuk menjawab soal ini, silakan dihubungkan 3 rumus GLBB tadi dengan yang diketahui. Sehingga dari yang diketahui, kita dapat menggunakan rumus VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Nah, karena kita akan mencari perlambatan, maka kita gunakan negatif atau kurang. Karena dia perlambatan ya. Sehingga tinggal dimasukkan rumus angkanya dan didapatkan nilai perlambatan yaitu sebesar 3,75 meter per second kuadrat. Nah, negatif menunjukkan perlambatan. Ya, oke. Jadi begitulah contoh-contoh soal pada GLBB. Silakan dipahami kembali penggunaan 3 rumus tadi dan dibaca buku yang telah diberikan oleh sekolah. Nah, selamat belajar. Ibu
Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.